Setiap hari kita terpapar banyak hal, mulai dari media sosial, obrolan dengan orang lain, berita, hiburan, dan lain-lain. Semua itu sedikit demi sedikit membentuk cara kita berpikir, cara kita menilai diri sendiri, bahkan cara kita mencintai dan berjuang. Apa yang sering kita lihat dan dengar lama-lama akan mempengaruhi siapa kita. Kalau kita tiap hari dikelilingi hal negatif seperti kata-kata kasar, lingkungan yang toksik, iri hati, konten yang menyesatkan, maka hati kita bisa ikut rusak. Namun kalau kita terbiasa berada di dekat orang-orang yang baik, tekun berdoa, cerita atau berita-berita yang membangun, hati kita bisa lebih tenang dan kuat. Musa dalam bacaan pertama pun mengalami hal yang serupa. Ia naik ke Gunung Sinai dan tinggal di sana bersama dengan Tuhan Allah. Kalau dalam ayat sebelumnya disebutkan jangka waktu kurang lebih 40 hari tinggal di Gunung Sinai. Tidak makan, tidak minum, hanya diam tinggal bersama dengan Tuhan. Dan saat Musa turun, wajahnya bercahaya. Musa tidak tahu dirinya berubah, tetapi orang lainlah yang melihat cahaya di wajahnya itu. Itulah yang terjadi ketika seseorang sungguh tinggal bersama dengan Tuhan. Ia tidak perlu pamer, tidak perlu banyak bicara, tetapi hidupnya memancarkan sesuatu yang menenangkan dan menguatkan. 40 hari bukan waktu yang sebentar, namun Musa dapat bertahan. Ia sabar, ia setia, dan dalam waktu itulah Tuhan membentuk dirinya. Kalau kita pikir-pikir, wah lama sekali 40 hari. Jangankan 40 hari, kita 1 jam saja mengumpulkan niat untuk berdoa dan ekaristi pun kadang-kadang setengah mati. Bahkan ini Musa 40 hari. Itu baru ngumpulin niat kita ya, 1 jam untuk persiapan doa dan ekaristi. Dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam atau mutiara yang sangat berharga. Begitu seseorang menemukannya, ia rela melepas semua yang ia miliki demi memiliki harta itu. Ia tidak merasa rugi karena hatinya sudah penuh. Begitu juga dengan kita. Kita semua sedang mencari sesuatu dalam hidup ini. Apa yang kita cari? Tentu saja yang kita cari adalah kebahagiaan, jati diri, dan harta. Namun kebahagiaan, jati diri, dan harta yang seperti apa? Sungguhkah itu yang kita cari? Maka beragam cara dilakukan oleh orang manusia untuk memperoleh semuanya itu. Disadari atau tidak, cara kita memperoleh semuanya itu menentukan gaya hidup, gaya kita beriman setiap hari. Yang kadang terluput ialah kita lupa mencari, bertemu, dan tinggal bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tetapi benar-benar mengalami kasih-Nya. Ketika kita sudah berada pada taraf ini, pasti hidup kita akan berubah. Kita akan melihat segala hal dengan cara yang baru. Namun bukan berarti hidup langsung jadi mudah, tetapi hati kita jauh lebih ringan. Kita tidak gampang goyah. Kita tahu apa yang paling berharga, dan kita tahu dengan siapa kita harus berjalan. Orang-orang yang sudah mengalami Tuhan tidak melulu jadi kelihatan rohani terus-menerus, namun ia akan menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih tahu cara mencintai dan bertumbuh. Dan itu akan terlihat dari caranya berbicara, dari caranya memilih, dari caranya bersikap, dan tanpa sadar orang lain pun melihat hal itu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, semoga kita pun berani memberi waktu dan segala yang kita miliki untuk Tuhan. Tidak harus langsung naik ke Gunung Sinai tinggal 40 hari 40 malam, tetapi cukup dengan kesetiaan dalam hal yang kecil dan sederhana. Doa yang sungguh, pelayanan yang tulus, pertemanan yang sehat, pilihan hidup yang baik. Di sanalah Tuhan membentuk kita perlahan-lahan sampai hidup kita bercahaya.
dan cahaya itu akan terlihat dengan sendirinya. Inilah harta terpendam itu. Tuhan memberkati.